Baik, kan karena ini aku mulainya malam, Joshua masih ngantuk nggak? Oh sedikit ngantuk, oke. Jadi sebelum kakak, panggilnya kakak ya. Jadi sebelum kakak mulai untuk pelajaran kita hari ini, mari kita berdoa bersama-sama agar nantinya pelajaran kita bisa berjalan dengan lancar dan juga nanti Joshua bisa mendapatkan manfaat dari ilmunya. Berdoa dimulai. Berdoa selesai. Terima kasih Joshua. Lalu selanjutnya di sini langsung saja kakak mau tanya. Di sekitar Joshua itu Joshua tahu nggak sih tentang tumbuhan? Tahu. Kira-kira tumbuhan itu ada apa aja Joshua? Betul, pohon. Terus? Oke, terus di depan kan Joshua tahu nih tumbuhan-tumbuhan itu apa. Nah, di depan rumahnya Joshua itu ada apa aja tumbuhannya? Kates. Terus? Oh, itu tahu. Oke. Nah, jadi kan di dalam tumbuhan itu tuh ternyata mereka memiliki beberapa bagian Joshua. Nah, karena Joshua sudah tahu, jadi tujuan kita hari ini mempelajari hal itu adalah nantinya Joshua mengetahui tentang bagian-bagian dari tumbuhan. Tapi untuk malam hari ini kita belajar tentang satu bagian tumbuhan saja, yaitu tentang akar. Oke? Bisa dipahami? Nah, langsung saja. Jadi untuk malam hari ini kakak mau menunjukkan Joshua tentang video animasi tentang bagian akar. Nah, di sini akan dijelaskan tentang apa sih tumbuhan itu, fungsi dari tumbuhan itu, lalu nantinya ada macam-macam dari akar. Nanti bisa dipahami dan nanti bisa kakak jelaskan lebih lanjut. Bisa dipahami? Halo Sobat Pintar, tumbuhan merupakan salah satu makhluk hidup yang dapat makan, bergerak, tumbuh, bernapas, dan berkembang biak. Untuk segala aktivitasnya ini, tumbuhan dilengkapi dengan berbagai bagian yang memiliki fungsi tertentu. Bagian-bagian tumbuhan adalah akar, batang, daun, bunga, buah, dan biji. Diceri. Jadi tadi kan disebutkan nih sama tokoh laki-lakinya. Itu di dalam satu tumbuhan itu ada beberapa bagian. Apa aja tadi? Akar. Terus? Betul. Terus satunya apa? Dalamnya buah. Nah terus ada buahnya juga. Jadi di dalam satu tumbuhan itu ternyata ada banyak banget bagian-bagian yang harus kita ketahui. Terus lanjut. Kali ini Pipo dan Dula akan membahas perbedaan tumbuh-tumbuhan yang ada di sekitar kita. Ayo kita belajar bersama-sama. Hai Pipo, kamu lagi ngapain? Hei Lola, aku lagi menanam pohon nih. Menanam pohon? Pohon apa Pipo? Ini pohon mangga Lola. Wah, kenapa bagian bawah pohonnya bercabang-cabang begitu? Nah, bagian bercabang-cabang ini namanya akar. Akar itu jalannya masuk air dan makanan atau zat hara ke tumbuhan. Oke. Jadi tadi yang mau ditanam sama Pipo itu tumbuhan apa? Mangga. Nah tumbuhan mangga. Terus ternyata pas Lula lihat ternyata di bawah tumbuhan mangganya itu ada cabang-cabangnya. Itu apa namanya tadi? Akar. Nah dari akar itu ternyata mereka memiliki banyak cabang karena mereka akan menyimpan air dan juga cadangan makanan, lalu juga zat hara yang disimpan di dalam tanah. Lalu mereka menyerap melalui akar tersebut. Paham? Bisa lanjut? Makanya akar berada di dalam tanah dan ujungnya meruncing supaya bisa menembus tanah. Oh ya? Iya, di cabang-cabang akar ini terdapat rambut akar, di mana air dan zat hara masuk.
Pada ujung akar ada tudung akar yang melindungi saat akar menembus tanah. Wah, jadi semua pohon itu ada cabang-cabang seperti itu ya di dalam tanah. Nah, akar tumbuhan berbeda-beda. Ada akar serabut dan akar tunggang. Apa? Oke, tadi dijelaskan ada juga di dalam akar apa tadi namanya? Yang sebelumnya akar namanya ada akar serabut. Nah, akar serabut kan tadi dijelaskan itu ada banyak banget cabang-cabangnya kan? Nah, di dalam semua cabangnya itu ada satu akar utama yang dimana di satu akar utama yang besar itu ada tudungnya. Nah, tujuan dari adanya tudung itu melindungi akar ketika mereka menembus ke tanah. Jadi untuk akarnya itu bisa berkembang secara maksimal, lalu bisa menyerap air sama cadangan makanan lebih maksimal gitu. Nah ini tadi dijelaskan juga ternyata ada macam-macam jenis akar. Nggak cuma akar apa tadi? Nggak cuma akar serabut aja, tapi ada satu juga macam dari akar itu. Dan salah satunya tadi disebutkan sama Pipo, itu salah satunya ada macam jenis akar tunggang. Udah tahu perbedaannya? Udah. Apa itu artinya? Nah, kalau akar tunggang itu seperti akar pohon mangga ini. Akarnya bercabang-cabang, yang cabangnya menjadi lebih kecil dari pokoknya. Lihat deh, ukuran pokoknya dan cabangnya sangat berbeda. Iya ya, apakah hanya pohon mangga yang punya akar tunggang? Tidak, akar tunggang biasanya dimiliki oleh tumbuhan yang bijinya berkeping dua atau dikotil. Seperti kacang yang kalau kamu buka bijinya bisa dipisahkan menjadi dua. Jadi kan sempat dijelaskan. Jadi kan sempat dijelaskan tentang ini apa namanya? Akar tunggang. Nah, namanya ini akar tunggang. Benar, akar pokok. Cuma akar pokok itu salah satu bagian dari akar tunggang gitu. Sebenarnya dari akar serabut pun mereka memiliki cabang-cabangnya sendiri, tetapi untuk cabangnya lebih halus, lebih kecil dari akar cabang yang ada di akar tunggang. Nah, jadi di sini ada akar pokok yang sangat besar dan itu benar-benar sangat besar untuk menancap ke dalam tanah. Tapi kalau akar cabang itu mereka lumayan kecil dan itu pun mereka sangat berbeda jauh ukurannya dengan akar pokoknya. Kalau semisal akar serabut tadi kan meskipun ada akar pokok tapi akar pokoknya enggak yang terlalu besar gitu kan. Nah, sedangkan untuk akar pokok akar tunggang ini mereka memiliki akar pokok yang sangat besar untuk menunjang batang pohonnya. Kan contohnya tadi pohon mangga. Nah, di depan rumahnya kakak itu kan ada pohon mangga nih. Pohon mangganya kan akarnya kan besar ya. Batangnya kan besar. Batangnya besar jadi butuh akar pokok yang sangat besar untuk bisa menunjang batangnya. Biar batangnya itu nggak gampang jatuh. Paham? Jadi tadi ada dua macam akar. Apa aja itu namanya? Akar serabut, akar tunggang. Nah, betul. Nah, di dalam akar itu ada bagiannya. Apa aja Joshua? Akar pokok, akar cabang. Nah, betul. Nah, jadi di sini ada macam-macamnya juga. Tidak. Lalu di sini Akar tadi tunggang biasanya dimiliki oleh tumbuhan yang bijinya berkeping dua atau dikotil. Jadi kalau misal nih Joshua kan nggak mungkin kan nanti cari taunya tuh sambil gali tanah untuk mengetahui itu akarnya serabut apa tunggang kan nggak mungkin. Jadi salah satu cirinya itu nanti Joshua kalau semisal akar serabut itu nanti kita bisa lihat dari biji yang ada di dalam buah. Misal akar tunggang nih ya. Misal akar tunggang tadi pohonnya pohon apa?
Nah, kalau mangga kan ada buahnya nih. Ada buahnya, di dalam buah mangga itu kan ada bijinya ya. Bijinya bisa dibelah apa enggak, Joshua? Bisa. Kan bisa bijinya itu bisa dibelah dua. Kalau semisal bijinya bisa dibelah dua, itu namanya adalah dikotil. Oke. Kalau semisal akar serabut itu bijinya itu berkeping satu, jadi bijinya nggak bisa dibelah dua, gitu. Bijinya nggak bisa dibelah dua, namanya itu monokotil. Ingat-ingatnya nanti itu kalau mono itu kan satu. Mono itu satu, jadi berkeping satu. Nah, sedangkan dikotil itu dua, berkeping dua, gitu. Bisa paham? Seperti kacang yang kalau kamu buka bijinya bisa dipisahkan menjadi dua. Tapi kalau tumbuhan dikotil dicangkok atau disetek, akarnya menjadi akar serabut. Oh, kalau akar serabut itu apa? Akar serabut itu tidak memiliki akar pokok. Semua akarnya keluar dari pangkal tanaman. Ukuran cabang-cabangnya tidak berbeda-beda dan tidak mengecil. Akar serabut itu dimiliki tumbuhan yang bijinya berkeping satu atau disebut juga monokotil. Pohon pepaya mama yang itu termasuk tumbuhan berakar serabut. Wah, berbeda sekali ya. Iya, tapi keduanya bercabang supaya bisa semakin banyak menyerap zat hara dan air, dan supaya bisa lebih kokoh menjaga batang. Aku dengar-dengar Jadi ternyata di akar serabut dan juga akar tunggang itu mereka memiliki perbedaan. Perbedaannya dari biji dalam buahnya. Lalu ternyata, mohon maaf yang kakak jelaskan tadi, untuk yang akar tunggang itu mereka memiliki dua bagian. Akar pokok. Ya, betul. Nah, sedangkan kalau semisal dari akar serabut sendiri, mereka itu tidak memiliki akar pokok. Jadi semua akarnya itu sama dan juga rata. Nah, tujuan dari adanya macam-macam itu semuanya sama saja untuk menyerap air dan juga cadangan makanan yang ada di dalam tanah. Nah, karena di dalam tanah itu mereka juga bisa lebih bisa untuk menyanggah batangnya. Jadi batangnya itu tidak gampang roboh. Contohnya kalau semisal kita lihat, kita bandingkan antara pohon pepaya sama pohon mangga. Dari batangnya sendiri saja kita bisa membedakan kan. Nah, kalau pohon pepaya batangnya kan nggak yang terlalu keras, nggak terlalu keras. Nah, kalau misalnya pohon mangga, mereka itu memiliki kambium. Kambium itu apa, Kak? Kambium itu ketika kamu melihat kayunya itu keras. Kalau misal pepaya kan kayak empuk gitu kan. Nah, kalau semisal ada kambiumnya, itu kulitnya itu keras. Contoh lah kayak kayu di jendela ini. Nah, contoh kayu yang keras memiliki kambium. Jadi kalau mereka memiliki kambium, itu akarnya tunggang. Sedangkan kalau mereka dari batangnya itu gampang lunak atau empuk, itu mereka memiliki akar serabut. Gitu, bisa dipahami? ada akar-akar yang tidak seperti akar biasa ya. Ya, Jadi untuk penjelasannya dari kakak itu ada dua macam. Tadi apa aja, Joshua? Nah, dari akar serabut sama akar tunggang, mereka kan memiliki ciri-cirinya masing-masing, ya kan? Yang tadi akar tunggang, mereka memiliki dua bagian. Apa aja itu? Nah, betul. Terus kalau yang serabut, mereka tidak memiliki bagian. Tapi mereka sama-sama serabut dan juga sama rata semuanya. Oke, paham? Kalau semisal tadi yang bijinya berkeping dua, itu tanaman akar apa? Betul. Dan mangga itu contoh dari akar
Akar tunggang. Lalu kalau untuk yang bijinya berkeping satu tadi akar apa? Tuh, jadi bisa dipahami ya untuk perbedaannya seperti apa dan ciri-cirinya apa. Oke, karena Joshua menurut kakak sudah bisa untuk memahami, di sini kakak ada satu LKPD, lembar kegiatan untuk Joshua. Nah, di sini Joshua bisa mengamati terlebih dahulu gambar-gambar yang ada di bawah ini. Nah, di bawah ini ada contoh-contoh tumbuhan dari tumbuhan akar serabut dan juga akar tunggal. Bisa kakak benarkan dulu. Jadi namanya itu adalah akar tunggang. Nah, gitu. Jadi di sini ada contohnya. Lalu nanti Joshua masukkan ke dalam kotak ini. Nah, jadi masukkan saja, dodokkan, ditempelkan, digunting lalu ditempel. Kakak beri waktu 10 menit cukup. Oke, kakak beri waktu 10 menit, nanti kalau sudah bisa disilakan ke kakak. Go to center. Oke, apakah sudah selesai Joshua? Sudah. Apakah ada kesusahan tadi? Oke, karena tidak ada kesusahan, bisa dijelaskan ke kakak itu dari kegiatan Joshua. Di situ Joshua mengerjakan mengenai apa? Mengerjakan akar. Nah, di situ ada 2 macam akar. Ada apa aja itu Joshua? Akar serabut Sama akar tunggal. Oke. Jadi akar serabut sama akar tunggang, di situ ibu meminta Joshua untuk mengkelompokkan tumbuhan yang ada di lembar kegiatan itu. Di situ ada 3 contoh-contohnya. Kalau akar serabut ada apa aja itu Joshua? Pohon kelapa, pohon pepaya, bunga anggrek. Nah, oke. Terus untuk yang akar tunggang, kalau yang akar tunggang itu apa aja itu contohnya? Pohon pinus, pohon mangga, ubi jalar. Oke. Jadi dari 3 contoh yang ada di lembar kegiatan itu Joshua, mereka itu memiliki akar-akar yang udah Joshua kelompokkan. Joshua udah paham ya?
Oke, karena Joshua udah paham, selanjutnya mungkin tanpa berlama-lama, di sini Ibu mau Joshua mengerjakan soal evaluasi. Nah, nanti bisa dikerjakan untuk sesuai pemahaman Joshua dan juga sesuai kemampuan Joshua. Jadi nanti bisa dikerjakan sesuai kemampuannya aja. Ibu beri waktu 15 menit cukup. Oke. Jadi di sini Joshua tinggal menjodohkan saja untuk kegiatannya, lalu nanti bisa dipilih salah satu. Bisa dipahami? Oke. Nanti kalau semisal ada yang kurang paham bisa ditanyakan ya. Oke, Joshua, apakah sudah selesai untuk kegiatan evaluasinya? Sudah. Boleh Ibu lihat terlebih dahulu. Oke, Ibu lihat semuanya sudah dikerjakan dengan baik. Jadi betul sekali dari kegiatan evaluasi ini, Ibu harap nantinya Joshua bisa benar-benar memahami tentang pembelajaran yang Ibu kasih hari ini, malam hari ini. Jadi nantinya bisa Joshua terapkan di kehidupan sehari-hari. Misal Joshua ingin mengetahui macam-macam akar, di situ kan Joshua tadi udah mengetahui ciri-cirinya itu seperti apa, gitu, paham? Oke, jadi karena Joshua sudah paham, di sini Ibu mau tahu tentang pemahaman Joshua. Mungkin bisa diberikan kesimpulan sedikit untuk pembelajaran kita hari ini. Tadi ada berapa macam untuk tumbuhan yang ada di sekitar kita akarnya? Ada 2 macam. Akar serabut, akar tunggang. Nah, betul. Akar serabut dan akar tunggang. Tadi ada yang contohnya itu Ibu beritahu ada contohnya memiliki batangnya berkambium. Itu akar serabut apa akar tunggang, Joshua? Akar tunggang. Betul. Jadi dari akar itu mereka memiliki kambium yaitu akar tunggang. Lalu untuk yang akar serabut mereka batangnya gimana, Joshua? Batangnya lunak. Batangnya lunak. Lalu untuk tadi biji buahnya tadi yang serabut itu apa? Monokotil. Jadilah kalau untuk yang akar tunggang mereka bijinya itu ciri-cirinya adalah dikotil, berkeping Wah. Oke, karena menurut Ibu Joshua sudah paham tentang materi kita malam hari ini, mungkin cukup sekian materi dari Ibu malam hari ini. Sebelum Ibu tutup untuk pembelajaran kita, mari kita berdoa bersama-sama agar pembelajaran kita malam hari ini bisa Joshua terapkan, bisa Joshua pahami dengan baik meskipun di rumah nanti. Berdoa mulai. Berdoa selesai. Terima kasih Joshua atas kehadirannya dan nantinya Ibu harap Joshua bisa memahami tentang materi ini lebih lanjut lagi. Sekian dari Ibu tutup. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.